Sebelum saat pemberitaan firman Tuhan, marilah jemaat sekalian kita memanjatkan doa, memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, meskipun awan pekat wabah dunia sedang menggumpal di atas kami percaya itu hanya sementara. Di baliknya ada berkas cahaya rahmat-Mu. Sekalipun wabah ini telah mengubah hidup kami dan dunia ini, serta membuatnya tidak akan pernah sama lagi, kami percaya Engkau tidak berubah. Kasih setia-Mu tetap selama-lamanya. Sekalipun kehidupan ini sedang berguncang hebat, firman-Mu kekal dan janji-Mu abadi tetap berlaku hingga selama-lamanya. Oh Bapa, buatlah hati kami tetap menyala oleh api pengharapan di dalam Kristus, Tuhan yang bangkit. Buatlah jiwa kami tetap celik melihat cahaya kebenaran-Mu, ya Roh Kudus, Roh kebangkitan. Ke dalam pelukan hangat perlindungan-Mu, kami merebahkan diri dan percaya kepadamu, ya Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang hidup dan menang, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 18 hingga 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu.
Demikianlah pembacaan Alkitab firman Allah. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya! Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, hari ini, Minggu Paskah, khotbah kita bertema kematian tidak menghentikan Dia. Saudara-saudara, di setiap kamera yang ada di tangan kita, pasti ada zoom buttonnya, yaitu tombol untuk membesarkan atau mengecilkan objek di depan mata kita. Saudara-saudara, sebagai manusia sebenarnya dari dulu kita ini menghadapi tantangan kematian. Ini bukan barang baru. Tetapi belakangan ini saudara harus diakui bahwa ancaman kematian seperti sedang di zoom in di depan kita. Ancaman kematian terlihat begitu besar. Bagaimana tidak? Tanpa pandang bulu, wabah yang sedang mengamuk ini merenggut nyawa begitu banyak orang dari berbagai kalangan, profesi, kedudukan, jabatan, latar belakang sosial, latar belakang agama, dan bangsa. Tak kenal dan tak pandang bulu. Tiap hari selalu ada kabar nyawa melayang. Nah, karena tampil begitu besar dan dekat, kita dipaksa untuk menaruh perhatian padanya, membicarakannya, merasakan ancamannya, dan dibuat gentar olehnya. Apalagi kematian bukan tampil sendirian, melainkan membawa, as always, membawa serta pasukan-pasukannya yang bertujuan melumpuhkan daya dan semangat hidup kita. Bacaan kita hari ini, saudara-saudara, kita diperhadapkan pada cerita Yesus dihadang oleh kematian. Kalau sebelumnya dia menghadapi penyakit, amukan badai laut, roh-roh jahat, bahkan dosa, kini kematian menghadangnya. Sejak semula, Matius memang mencatat anak perempuan kepala rumah ibadat sudah mati. Anak perempuannya itu sudah mati. Dengan straightforward, Matius mencatat anak itu baru saja meninggal. Ayat 18. Sudah meninggal. Sebab itulah memang topik utamanya. Kali ini yang menghadang Yesus adalah death, kematian. Dan seperti saya katakan tadi,
kematian senantiasa membawa serta pasukan-pasukannya. Pasukan pertama bernama stres. Perhatikan saudara-saudara, dalam cerita ini sebenarnya ada isu jamah-menjamah, sentuh-menyentuh yang diangkat di dalam cerita. Kita masuki dulu dunia perempuan yang sakit pendarahan itu. Artinya ia tidak henti-hentinya menstruasi. Untuk masyarakat Yahudi kala itu, ini bencana besar bagi penderitanya. Sebab hukum agama memandang dia najis. Selama dia selalu menstruasi, ia selalu najis. Ia tidak layak ikut ritual agama apapun. Dan ia dilarang untuk menyentuh dan disentuh oleh siapapun. Sebab siapa yang tersentuh olehnya, sengaja ataupun tidak, ikutan menjadi najis dan harus mentahirkan diri kembali sesudah lewat 1 hari. Imamat 15 ayat 19 sampai dengan 33. Ia harus menjauhi semua orang. Jadi dalam bahasa kita sekarang, dia harus menerapkan social distancing atau physical distancing yang super ketat. Itu sebabnya dia berusaha untuk tahu diri dan mendekati Yesus dengan diam-diam dan hanya berani menyentuh ujung jubahnya. Ayat 21. Baju yang dipakainya najis, ranjang yang ditidurinya najis. Dia harus selalu mencuci semua benda yang terkena lelehan darahnya. Meskipun berbeda dengan kondisi kita sekarang, tetapi dalam situasi sekarang, kita betul-betul dapat merasakan, mengerti stres yang dialami oleh perempuan itu, bukan? Bagi kita, bukan hukum agama, tetapi peraturan pemerintah dan hukum akal sehat kita sendiri yang mengharuskan kita untuk jaga jarak secara fisik. Salaman, berpelukan, bersentuhan dilarang. Rapat, pesta, ibadah, sekolah, konser, traveling, pokoknya semua social gathering harus ditunda. Diam di rumah. Don't touch anything. Harus selalu cuci tangan. Membersihkan diri, cuci baju terus, cuci rambut, keramas terus. Diakui atau tidak, saudara-saudara, sudah banyak orang yang stres karenanya. Siapa tidak? Kita ini dilimitasi secara luar biasa dalam segalanya. Kita kehilangan kehidupan kita yang normal biasanya. Seolah-olah kehidupan ini sedang pelan-pelan diambil, dirampas, direbut dari kita. Stres adalah salah satu pasukan pengambil kehidupan. Sekarang pasukan yang kedua, namanya adalah despair, keputusasaan. Sudah berapa lama saudara kita ini isolated seperti ini? Oh,
perempuan sakit pendarahan itu sudah 12 tahun. 12 tahun dia menderita pendarahan yang stressful itu. Injil Markus bahkan menceritakan dia sudah berobat kemana-mana dan menghabiskan uangnya untuk itu dan tidak ada hasil, malah kondisinya makin memburuk. Markus 5 ayat 26. Bahkan kemungkinan besar suaminya pun telah meninggalkan dia, tidak tahan. Apa yang tersisa padanya selain despair, keputusasaan? Hari-hari ini, saudara, kita juga sedang diserbu oleh gelombang despair. Manusia dihempas oleh frustrasinya perasaan kehilangan. Ada anak kehilangan ibu, ada ibu kehilangan anak, ada suami kehilangan istri, atau sebaliknya, ada karyawan kehilangan pekerjaan, ada murid kehilangan guru, ada jemaat kehilangan pendeta, ada adik kehilangan kakak, bahkan ada pula yang sampai kehilangan pengharapan, putus asa. Tadinya memang ditakutkan banyak orang. Sekarang akan bakal terjadi nanti fenomena orang bunuh diri. Tetapi sebenarnya sekarang itu pun sudah terjadi. Sudah ada orang yang bunuh diri karena situasi yang gila ini. Despair ialah pasukan yang melumpuhkan semangat hidup sampai ke titik nol, complete loss of hope. Pasukan yang ketiga bernama sadness, kesedihan. Dari perempuan pendarahan, sekarang kita beralih ke kepala rumah ibadah. Ia mengalami kesedihan yang luar biasa. Anak perempuannya baru saja meninggal. Menurut Injil Lukas, anak itu anak satu-satunya yang masih berumur 12 tahun. Lukas 8 ayat 42. Rumahnya telah menjadi rumah duka. Para peratap dan pemain suling bayaran serta banyak pelayat sudah berdatangan. Ayat 23. Kesedihan menyelimutinya dan keluarganya. Hari-hari ini, saudara-saudara, bahkan yang namanya kedukaan sedang menyelimuti bumi ini. Kesedihan sedang menyelimuti dunia ini. Bahkan kesedihan ini membawa kesedihan yang ganjil. Mereka yang meninggal terpaksa dikremasikan atau dimakamkan tanpa pelayat, diratapi dari jauh. Mana pernah ada yang seperti ini? Demikianlah, saudara-saudara. Ketika kematian menghadang Yesus, Ia membawa 3 regu pasukan ini. Stress, despair, and sadness. Rupanya itulah polanya dari dulu sampai kapanpun, di mana saja dan
kapan saja. Tetapi, saudara-saudara, Injil Matius bacaan kita di Minggu Paskah hari ini punya pesan yang patut kita simak dengan sepenuh hati. Yaitu, ada satu pribadi yang tidak mundur selangkah pun menghadapi tantangan kematian. Kematian dengan regu pasukannya tidak membuat dia menghentikan langkahnya. Ketika kesedihan seorang ayah yang kehilangan anak menjumpainya, dia tidak berkata, "Oh maaf, Anda terlambat. Kalau sudah meninggal, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya ikut berduka." Tidak. Dia tidak berkata begitu. Sebaliknya, dia bangun dan pergi mengikuti orang itu ke rumahnya. Di ayat 19. Ketika pasukan stres dan keputusasaan, seorang perempuan pendarahan mencegatnya di tengah jalan dengan tenang dan berwibawa. Dia berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Serentak pada saat itu, ia mengaruniakan kesembuhan kepadanya. Ayat 22. Puncaknya, ketika kematian menjumpainya di rumah kepala rumah ibadat itu, Yesus menyebut anak itu tidur. Kemudian dia masuk ke dalam kamar, memegang tangannya, lalu bangkitlah anak itu. Ayat 25. Kematian tidak menghentikan langkahnya. Kematian tidak berdaya membendung jalannya dan pekerjaannya. Pribadi yang satu ini namanya Yesus. Di kemudian hari, kematian mencoba lagi. Bukan hanya menemui dia di ranjang anak perempuan kepala rumah ibadat, kematian menjumpainya di keranda seorang pemuda dari desa Naim. Dan juga kematian menjumpainya di kuburan Lazarus, sahabatnya. Sampai akhirnya menjumpainya untuk kali yang terakhir di Bukit Golgota. Namun hasilnya tetap sama. Yesus tidak terhentikan. Kematian tidak sanggup menghentikan dia. Yesus bangkit dari kematian. Saudara-saudara, hari-hari ini seluruh dunia bertarung melawan wabah COVID-19. Wabah ini mematikan dan sedang menyerbu bersama pasukan-pasukan pembawa stres, pembawa keputusasaan dan kesedihan. Tetapi jangan menyerah, saudara-saudara. Apalagi menyerah tanpa perlawanan. Jangan biarkan pasukan-pasukan maut ini melumpuhkan kekuatan dan semangat hidup kita, sebab kita tidak berjuang sendirian, saudara-saudara. Kita sama sekali tidak berjuang sendirian. Jangan biarkan pasukan maut ini
melumpuhkan kita. Ketiga pasukan pembunuh ini menyerbu di bawah komando kematian, tetapi kita menghadapinya dengan komandan Yesus Kristus. Dia yang lebih besar daripada kematian. Itulah berita Paskah. Yesus lebih besar daripada maut. Saudara-saudara, anggaplah cerita dan berita Injil ini sebagai zoom button. Jika wabah pandemik ini sudah menzoom in kematian sehingga terlihat begitu besar dan seram di hadapan kita, maka berita Paskah ini ganti menzoom out kematian ke posisi yang semula, yang wajar saja. Sebab yang sungguh-sungguh besar dan patut menjadi fokus perhatian kita bukan kematian, melainkan Dia yang sungguh-sungguh besar, yaitu Yesus, Tuhan yang bangkit dari kematian. Saudara-saudara, jangan sampai stres berkepanjangan menyelimuti kita. Yesus masih memberi kita banyak perkara dalam hidup ini. Yesus masih memberi kita akal sehat untuk berpikir, imajinasi untuk berkreasi, tubuh untuk dirawat, tenaga untuk difungsikan, hobi dan talent untuk dikembangkan, selera humor untuk menjadi obat mujarab melawan stres, bahan makanan dari alam untuk menopang tubuh kita tetap sehat, keindahan alam untuk kita kagumi, keluarga untuk kita cintai dan lindungi. Di tengah limitasi fisik seperti ini, Tuhan juga masih memberi kita kelengkapan jaringan internet dan teknologi digital yang sangat membantu kita. Bersyukurlah untuk semuanya itu. Jangan biarkan keputusasaan mengambil alih kendali pikiran dan keputusan-keputusan kita. Selama kita hidup, kita memang bisa kehilangan apa saja. Namun, jika kita kehilangan pengharapan, sebenarnya kita sudah mati. Jadi jangan sampai kehilangan pengharapan. Yesus memberi kita pengharapan karena janjinya tidak pernah ingkar. Bagi yang meninggal, diizinkan Tuhan untuk pergi, meninggalkan dunia ini, disediakannya hidup yang kekal. Bagi yang bertahan, diberinya kekuatan dan penyertaan.
sekarang ini, selain virus, udara juga sedang dipenuhi oleh keputusasaan, despair. Tugas kita yang percaya akan Tuhan yang bangkit adalah menebarkan pengharapan. Don't fan the flame of despair. Ignite the spark of hope instead. Jangan mengipasi api keputusasaan. Sebaliknya, sulutlah percikan api pengharapan. Jangan menyebarkan kabar-kabar bohong, ucapan busuk, atau perselisihan-perselisihan yang hanya memenuhi udara dengan ketakutan, kebencian, dan permusuhan. Sebaliknya, lakukanlah tindakan-tindakan mulia. Katakanlah ucapan-ucapan yang membangkitkan pengharapan di tengah masyarakat. Berilah pengharapan kepada orang yang terjepit keadaan dan butuh pertolongan. Kalau orang banyak berbuat seperti itu, banyak orang saling memberikan pengharapan, maka atmosfer kita akan dipenuhi dengan udara pengharapan. Itulah tugas kita pula, orang-orang yang percaya kepada Yesus yang bangkit. Tebarkanlah udara pengharapan. Kesedihan sedang bertebaran juga di mana-mana. Saya tahu, untuk situasi sekarang, kita tidak mungkin dan bukan waktunya untuk bersenang-senang. Tetapi, itu bukan berarti kita membiarkan kesedihan menelan dan menghancurkan kita. Sometimes, we cannot force the happiness, but at least don't let the sadness win. Kadangkala kita tidak dapat memaksakan kebahagiaan, tetapi paling tidak, jangan membuat kesedihan yang menang. Yesus bangkit. Yesus menang. Yesus menaklukkan kematian. Berita Paskah ini harus mengisi setiap relung jiwa kita, orang beriman. Mungkin ada di antara Anda yang berkata, kami ini tak punya iman sebesar kepala rumah ibadat itu, yang sekalipun anaknya sudah mati tetap pergi mencari Yesus. Kami tak punya iman sebesar itu. Atau, kami tak punya iman sebesar perempuan pendarahan yang menjamah ujung jubah Yesus dengan iman. Oh saudara, tidak apa. Kita tidak harus beriman besar. Iman memang harus diakui sering naik turun, melemah dan menguat, redup dan menyala. Ini bukan soal kita atau iman kita. Ada yang lebih penting daripada itu. Simaklah ini. Penginjil dari Inggris abad 19 yang memperkenalkan Yesus dan Injil di daratan Cina, James Hudson Taylor.
Dia pernah berkata begini, God is not looking for men of great faith. He is looking for common men to trust His great faithfulness. You don't need a great faith, but faith in a great God. Tuhan tidak mencari orang-orang dengan iman besar. Dia mencari orang-orang biasa yang percaya kepada Tuhan yang besar, yang kasih setianya besar. Engkau tidak membutuhkan iman besar. Engkau membutuhkan iman kepada Allah yang besar. Inilah yang lebih utama, yang tidak akan berubah. Yesus itulah the great God. Allah yang besar. Allah yang mengalahkan kematian. Tuhan yang bangkit dan menang. Amin. Selamat hari Minggu Paskah.